Masih ingat kasus Giant yang tahun lalu tutup permanen? Kalau dilihat, Transmart saat ini tidak jauh berbeda. Pertanyaannya adalah apakah Transmart ini akan menyusul Giant tutup semuanya? Kita lihat saja. Jadi kalau kita sekarang baca di beberapa portal berita, banyak yang mengabarkan bahwa beberapa gerai Transmart itu sudah pada tutup permanen. 7 gerai Transmart tutup dari total 90 gerai yang ada di Indonesia. Yang tutup itu ada di Mangga 2 Square, ITC Kuningan, Permata Hijau, Cempaka Mas, Mall Ambassador, Tamini Square, dan Batam. Padahal di tahun 2020, Transmart merupakan retail dengan penghasilan nomor 1 Indonesia dengan penjualan sebesar 1,07 miliar dolar menurut katadata.co.id. Namun, apa yang menjadi penyebab akhirnya membuat Transmart ini banyak menutup gerainya? Transmart pada awalnya adalah Carrefour. Mungkin Anda pernah mendengar nama Carrefour. Carrefour ini sendiri telah masuk ke Indonesia pada tahun 1998. Di tahun segitu sebenarnya ada 2 toko retail asal Prancis di Indonesia. Yang pertama adalah Carrefour, yang kedua adalah Continent. Di tahun 1999, Carrefour dan Continent merger dan hasilnya menjadi perusahaan retail terbesar kedua di dunia dengan mempertahankan nama Carrefour. Di tahun itu, pesaing hypermarket masih sedikit di Indonesia. Salah satunya adalah Hero Supermarket. Ekspansi besar-besaran terjadi di tahun 2004 sampai 2007 sampai akhirnya menjadi 31 gerai di Indonesia. 2008, Carrefour berhasil mengakuisisi PT Alfa Retelindo dan efeknya Carrefour memiliki 60 gerai di kota-kota besar dengan 11.000 karyawan profesional. Kehadiran Carrefour merubah industri retail yang ada pada tahun itu di Indonesia. Carrefour secara cepat menjadi alternatif untuk belanja karena fasilitasnya sangat lengkap, one-stop shopping. Ada food court, area bermain, dan parkirnya gratis. Berjalannya waktu 2010, CT ingin berekspansi bisnis dengan mengakuisisi saham Carrefour sebesar 40%, senilai 3 triliun. Dan di tahun 2013, akhirnya seluruh sahamnya dijual, dan Carrefour pun berubah menjadi Transmart. CT bilang bahwa memang sebuah kebanggaan perusahaan besar nasional bisa mengakuisisi perusahaan internasional. Otomatis semua cabang Carrefour di Indonesia berubah dan secara instan Transmart sudah ada puluhan cabang di seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu benefit dari yang namanya akuisisi. Semuanya bisa dikendalikan. Pada tahun 98, pesaing retail yang lain sedang terpuruk karena efek krisis. Salah satunya adalah Walmart yang cabut dari Indonesia. Padahal di luar sangat besar. Dan Carrefour menawarkan barang dengan harga murah ditambah promo yang sulit untuk ditolak pada masa itu. Ada 3 kunci yang menjadi faktor sukses Carrefour saat itu. Pertama adalah harga yang bersaing, yang kedua adalah pilihan yang lengkap, dan yang ketiga adalah pelayanan yang memuaskan. Carrefour Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan penjualan tertinggi di Asia, 31,8%, nilainya sampai 893 juta euro pada saat itu. Tapi pertumbuhan Carrefour bukan tanpa masalah. Setidaknya ada 2 masalah besar. Pertama, mereka terkena masalah monopoli dan ada sengketa operasional juga. Isu monopoli ini hadir ketika Carrefour diakuisisi oleh PT Alfa Retelindo. KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tidak senang dengan proses akuisisi ini. Pangsa pasar Carrefour naik dari 37,9 ke 48,3%. Pangsa pasar suppliernya pun naik dari 44,7 hingga 66,7%. Kenapa itu terjadi? Karena Carrefour menekan harga dari supplier dengan metodologi dumping, walaupun itu merugikan. Dan masalah lain seperti sengketa operasional dengan Lipo Group dan masalah lainnya yang sempat ada keracunan gas di tahun 2007 di Ratu Plaza. Karena masalah dan tekanan yang dihadapi Carrefour, salah satu alasan Carrefour menjalin aliansi dengan CT Corp karena Carrefour dianggap menyelamatkan diri dari masalah yang sedang dihadapi. 2011, Carrefour tercatat menyumbang 60% pendapatan CT Corp 15 triliun dari 27 triliun. Di tahun 2013, hasil akuisisi full dari CT mencatatkan 1,3 miliar dolar dari 85 gerai. Ketika itu ada rencana mau mengakuisisi Carrefour di Singapura dan Malaysia, cuman gagal. Maka dari itu, 2013, PT berubah dari Carrefour Indonesia menjadi PT Trans Retail Indonesia. Outlet pertama Transmart berdiri di tahun 2014 dengan modal awal 100 miliar. Mereka mencoba menciptakan hal baru dengan menggabungkan pusat belanja dengan gaya hidup modern. Ada pusat elektronik, toko pakaian internasional, taman bermain anak, restoran, bahkan sampai bank. Target pasarnya berubah menjadi menengah ke atas. Awal kemundurannya karena pandemi di tahun 2020 kemarin. Tapi sebenarnya sebelum pandemi pun beberapa gerai Transmart sudah ada yang ditutup. Panjang 2021 sampai 2023, total ada 39 gerai yang ditutup secara permanen. Kalau dari hasil penelusuran, orang-orang yang berbelanja di toko retail mayoritas price sensitive.
penentuan harga akan sangat menentukan keputusan pembelian para konsumen. Apalagi produk-produk yang dijual retail itu sifatnya adalah impulsive buying yang terjadi secara tiba-tiba. Bahkan menurut beberapa konsumen, dulu saat masih Carrefour lumayan ramai nih karena harga kompetitif. Saat sudah jadi Transmart, kok jadi banyak yang sepi gini? Karena mungkin tadi harganya sudah berbeda. Dari beberapa survei, banyak konsumen bilang bahwa Transmart sekarang mahal-mahal. Kalau tidak ada perubahan, banyak gerai Transmart yang akan tutup kalau gini terus. Sebagai contoh, harga telur di Transmart kisaran Rp29.000. Sedangkan di minimarket biasa harganya adalah Rp26.000. Minyak goreng di Transmart harganya adalah Rp40.900. Di toko lain harganya adalah Rp37.000. Dikutip dari katadata.co.id, mereka memantau beberapa gerai Transmart dan memang benar, trafiknya sangat rendah. Manajer Transmart Blok M juga menyatakan fenomena sepi pengunjung. Ini sudah terjadi sejak lama. Namun, dia tidak bisa menjelaskan alasan mengapa sih bisa mengalami penurunan dan sepi pengunjung seperti ini. Beberapa tim saya mencoba survei ke Superindo, Tip Top, dan Transmart untuk bisa dibuktikan perbandingan harga yang terjadi. Memang di era kemunduran Transmart ini justru ada beberapa hypermarket yang justru malah semakin naik, yakni Superindo dan Tip Top. Yang mungkin teman-teman juga tahu bahwa yang namanya pelanggan yang sangat price sensitif itu beda ratusan perak aja itu bisa pindah toko. Ini bedanya 2.000 sampai 4.000 rupiah. Wajar kalau akhirnya mereka pada ditinggalin. Ditambah pandemi mengubah kebiasaan orang yang menjadi lebih sering belanja online ketika itu, bahkan sampai hari ini. Transmart mungkin ingin menjadi hypermarket yang besar dengan harga premium, sekelas farm market dan range market. Mereka tidak ingin terjebak price war, makanya kenapa aura dari Transmart itu premium banget. Tapi ternyata strategi itu kurang efektif. Mungkin sudah saatnya Transmart kembali ke Carrefour dulu DNA-nya, yaitu low cost provider. Sekarang mari kita bedah, kenapa sih harga jualnya itu kok bisa jadi tinggi gitu kan? Pertama, karena memang lokasi ataupun tempat jualannya Transmart ini dikatakan sangat strategis sehingga membuat akhirnya untuk dari segi harga jual produk yang dijual di Transmart itu terbilang mahal. Jadi memang karena salah dalam strategi bersaing, karena menurut Michael Porter strategi itu adalah kunci utamanya. Promo di Transmart juga menjadi barrier besar yang orang untuk belanja. Cara kita dapat diskon adalah dengan daftar jadi nasabah Bank Mega ataupun Alobank terlebih dahulu. Banyak orang jadi mikir 2 kali untuk belanja ke Transmart. Dan saya pun bahkan termasuk salah satunya. Kalau dilihat dari Transmart, juga belum punya USP yang jelas dan diferensiasi yang kuat. Dan bisnis retail yang kayak begini memang tergolong sangat price sensitif. Jadi memang nggak cocok untuk dengan pilihan premium strategi. Tapi anehnya kekayaan CT malah naik. Dari Bloomberg kekayaannya dari 124 juta dolar menjadi 4,5 miliar. Dari CT Corp ada 3 bisnis utama. Pertama adalah divisi keuangan yang meliputi Mega Corp. Yang kedua adalah divisi media yang di bawahnya adalah Trans Retail Corp. Dan yang ketiga adalah divisi sumber daya yaitu CT Global Corp. PT Bank Mega menjadi kontributor tertinggi kekayaan CT untuk saat ini. Kontribusinya hingga di angka 58% dari total kekayaan Pak Khairul Tanjung. Laba bersih Bank Mega di tahun 2002 saja menyentuh di angka 2,64 triliun, naik 4% dibandingkan dengan tahun 2021. Dalam bisnis, persaingan Red Ocean penting menentukan USP dan diferensi bisnis kalian. Jadi kalau misalnya sekarang kalian bisnis tanpa punya diferensiasi, strategi bersaing, siap-siap wafat. Dan ingat juga, penting buat kita untuk mempelajari kebiasaan atau behavior dari customer. Termasuk dari masalah retail ini. Yang kita tahu, yang namanya orang datang ke retail, memang kebanyakan adalah price sensitive. Termasuk juga dari segi desain tempatnya, lokasinya, dan lain-lain. Di sini penting buat kita para UMKM untuk sekali lagi berpikir ulang pada saat menentukan sebuah strategi. Jangan hanya gara-gara kita pengen dapetin profit lebih banyak, justru malah jadi blunder buat kita semua. Yuk kita belajar dari Transmart ini yang ibaratnya dia pernah besar tapi sekarang tutup mungkin hanya gara-gara salah strategi ya. Nah, maka kita yang sekarang belum besar bisnisnya jangan sampai salah strategi. Maka video-video yang saya sajikan di YouTube ini setidaknya memberikan gambaran dan wawasan baru buat Anda semua agar tidak salah langkah. Kalau Anda suka dengan video ini jangan sungkan untuk kasih komentar juga kalau ada request-request bedah bisnis lainnya dan juga pembahasan materi bisnis lainnya. Dan ingat
pastinya adalah subscribe Anda ke YouTube channel saya akan sangat bermanfaat buat saya pribadi. Jangan lupa nonton video berikutnya.